bagaimana dengan tidak merubah konsep, tapi tetap dibuatkan sekalian. Sehingga nanti kalau itu dilaksanakan dengan manual, kita kan bisa bertahap. Oh, hari ini kita membuat pilar yang lebih besar, besok ke sana tanya. Tapi dengan manual, barangkali di depan itu sementara dirusak, belakang masih bisa dimanfaatkan. Ini yang menjadi pertimbangan saya. Ya, kenapa saya ya monggo kalau memang hasil ini memutuskan bahwa kita harus tengah basement, saya pada prinsipnya orang tua hanya rek gambar kucing, trimonda rek wonten wingking. Karena ini kan belum keputusan final. Lah sebelum final saya memberi masukan. Jadi kalau dibuat basement memang nanti berakibat ini pembuangan tanah bagaimana, kendaraan bego-bego masuk juga harus merusak pintu-pintu masjidnya. Tapi kalau dengan manual mungkin bertahap, buat pilar satu, buat pilar selanjutnya. Tetap fungsi lainnya bisa terselamatkan. Ini menurut dasar pemikiran saya setelah saya kaji secara mendalam di rumah. Nah, ini saya khawatirkan. Kecuali kalau itu lahan kosong semuanya, tidak masalah. Kita akan menggali tanah seberapa pun besar, ya tidak akan masalah. Ini yang saya khawatirkan karena lahannya sangat terbatas. Beko masuk aja ke masjid harus merobohkan pintu-pintu gerbang, pintu masjidnya. Ini alasan, maka tidak mengurangi, ya dibuat langsung saja pondasi dasarnya itu ada di bawah, nanti langsung lantai 1, lantai 2 itu. Ini pertimbangan saya. Tapi kalau nanti hasil pertemuan ini menghasilkan bahwa tetap harus ada basement, ya samina wa ta'na. Ini kan hanya sebelum final. Kita tinjau dari berbagai hal itu. Nah, ini. Itu begitu. Halo, bisa diterima enggak? Enggak. Bisa. Ya itu Mas Ridwi, ya. Jadi kenapa saya kemarin mengusulkan bagaimana kalau basementnya tidak usah dibuat, tapi langsung dibuat lantai 1, 2, 3, dan bahkan masyarakat mungkin langsung melihat fisiknya, sehingga dengan nanti melihat pilar-pilar dikerjakan secara manual, mereka akan termotivasi, ya, tantangan segera menyelesaikan pembangunan. Tapi kalau pakai basement itu yang saya khawatirkan karena kanan kiri itu adalah sudah penuh dengan rumah penduduk. Ini berakibat kalau penggalian tanah itu nanti akan berakibat kepada ya yang di sekitar itu. Ini yang saya khawatirkan. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau memang itu jadi keputusan, ya saya senang malah 1, 2, 3 yang penuh kejernihan itu. Yaitu tanggapan saya, Mas Lidi, monggo. Kalau memang nanti keputusan ambil basement separuh atau apa, ya saya ikuti saja. Saya senang sekali. Cuma ini ada sesuatu yang barangkali mungkin tidak berani menyampaikan lewat saya. Ini akibat nanti setelah digali tanahnya 3 meter, pembuangannya belum mau dibuang kemana, tiba-tiba hujan, nanti banjir, barangkali nanti yang rumahnya Pak Muslim, Pak Dasiran, dan sebagainya, itu akan kena akibatnya. Kecuali kalau manual, mungkin ya bertahap ini rampung. Dan juga karena dananya, yang penting kan dananya. Kecuali kalau kita punya uang Jepang, ya yen ono, itu enggak masalah, secepatnya. Karena hanya 5.000. Kemarin kan Mas Sarif sudah mengatakan pokoknya kita butuh 1 juta orang untuk donasi kali 5.000 ketemu 5M. Nah ini. Nanti mandek di tengah jalan, dana belum terkumpul, itu tiba-tiba mandek, bahkan nanti karena mandek, hujan lebat turun, lah nanti masyarakat sekitar yang akan menanggung resikonya. Nah itu alasan saya kenapa saya sampaikan itu. Kalau saya tidak masalah, lantai 1 atau basement 1, 2 udah masalah itu. Tapi ini
belakangnya kemudiannya. Apalagi butuh waktu lama, target dari panitia itu 10 tahun. Ya. Terlalu lama tidak selesaikan, nanti juga akan lebih resikonya lebih banyak lagi. Itu yang menjadi pertimbangan pemikiran saya. Jadi bukan berarti yang kembali, ya. Mungkin keputusan spontanitas itu yang menjadi mohon maaf kalau memang keputusan ini tanpa mempertimbangkan risiko dan macam-macam, kita sepakati basement 1 dan sebagainya. Saya prinsipnya samina wa ta'na. Ya, begitu Mas Didi. Mohon maaf kalau mungkin sudah capek-capek berkali-kali temuan. Ya, ini akhirnya begini. Dan mudah-mudahan hari ini adalah final kita untuk menyetujui. Kalau memang ya pakai semen, ya sudah, jalan lurus. Siapapun nanti yang usul masuk, tidak usah ditanggapi. Ya, demikian Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Monggo itu. Kira-kira bagaimana rekan-rekan coba mintai masukannya teman-teman. Jadi kepentingan adalah keputusan kita. Nah, itu semua itu teknis. Yang dibicarakan oleh Pak Muhail tadi itu teknis masuknya. Jadi itu sebetulnya orang sipil menurut saya lebih paham. Orang yang sudah di dunia struktur, konstruksi itu tahu caranya. Piye caranya bego arep mlebu, piye engko arep di bagaimanakan, ya. Makanya tadi dipikirkan kan Mas Jujun tadi kan sudah mengusulkan juga, nanti daripada pakai beton, nanti pakai pipa saja, baja pipa. Ini kan sebenarnya juga sudah, saya sebetulnya kalau mau idealismenya saya kan bisa saja, wah gambarku ki wis tak siap ke beton ya, wis model sulur ngono kae, dadi praktis apa. Nah, tapi kan saya juga berpikir umat, ini kan namanya kan suro bainahum, kita kan bagaimana di antara kita itu sudah menjadikan sudah jadi panitia, ya kita bermusyawarah di sini, hasilnya kita turut. Nanti kalau Mas Jujun usul begitu, saya tetap kekeh di beton, lah gimana kan itu. Nah, ya kita pakai nanti baja pipa ya. Ini Pak Agus belum masuk. Ini Pak Agus usul apa? Apakah beton, apa baja pipa, atau bahkan kayu misalnya. Nah, kayu kayaknya enggak, karena kita sudah sepakat nanti modern. Kita nanti modern sepakat itu. Nah, kalau modern kan berarti tidak pakai kayu, nggih. Kita nanti pakai sistemnya pakai yang lain, bukan kayu ngaten. Jadi ini kita sepakat bangunannya modern, termasuk juga nanti kaca-kacanya itu semuanya kita pakai yang modern, jadi tidak pakai, dan modernnya juga bukan pakai fresco, hiasan kaca bukan begitu juga, karena itu nanti masuk ke tahun abad 15 lagi nanti itu, Renaissance ya. Boten, ini abad 20 ya. Kita ada abad 21, udah milenium ketiga, jadi ya harus menyesuaikan saja ngaten. Itu saja Mas Jujun, mungkin memberi masukan itu tadi menjawab, langsung aja ke teknisnya dijawab aja itu nggih. Monggo Mas Jujun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah itu sebenarnya sih yang paling utama di masalah anggaran ya. Untuk ini kan istilahnya kan proyek akan bertumbuh lah ya. Nggak mungkin kita langsung selesai. Ya kan? Jadi kalau emang budgetingnya kita sanggup nyari sampai besar dalam jangka waktu yang dekat, mungkin bisa terlaksana. Tapi kita masih di daerah lah ya istilahnya, untuk mencari dana sebesar nanti mungkin kalau sampai ke basement 2 misalnya, basement 1, mungkin akan terhenti di saat dibikin basement saja gitu kan ya. Jadi kita mungkin bisa mengalokasikan dana nih, kira-kira kita mulai dana ini, kita bangun ini bisa dipakai dulu misalnya bawah misalnya kan, kalau sampai lantai 1 dulu kecor belum, bawah bisa dipakai fungsikan. Kalau kita berhenti total sama sekali berarti kita akan menggunakan Islamik ya sebagai masjid ya gitu ya maksudnya ya, berarti Pak Il gitu ya. Ya ada teknik ke situ ya. Jadi ini aja Mas Didi, ditolong side plan-nya dulu Mas Didi nih. Misalnya dibikin
setengah basement ya. Nanti ada nggak tempat parkir di luarnya misalnya kita misalnya sampai mengembangkan ke depan Islamik misalnya gitu loh. Misalnya nggak usah di tempat pasti kurang tuh pasti. Dari ketua yayasan apakah boleh berkembang ke sebelah selatan misalnya kan ya, ke arah Islamik itu prosesnya, terus jalan yang ke belakang otomatis kan nggak bakal ditutup kan ya, masih tetap ada kan ya, karena buat warga. Itu aja Telepon dari Mas Jun. arsitektur Lanjut Mas Jun. itu masih di Pak, maksudnya di ke yayasan ini tolong apa boleh mengembangkan sampai ke sayap sebelah selatan Suaranya misalnya. kecil banget ya. Masa sih? Nggih. Apa ngene aku unanku hari 50% mbok baterainya iki. Oh alah. Pak Il Jadi kenceng cilik betul Pak Il. Ya kenceng banget. Kenceng Sudah banget saya itu. ya, mungkin saya dekatan ke kuping saya. Udah monggo, lanjut nggih. Jadi minta izin ke yayasan utama masalah pengembangan Mas Lidi sampai ke area Islamik itu Mas Lidi. Yang tanah kosong Nggih aja, leres. jangan. Jadi coba dibikinkan Nggih. nanti side plan-nya dulu lah. Istilahnya kan nih, bisa nggak nih Iya. tempat wudhu ditaruh di atas Bawah. nih, Oh, sebelah dia. mana misalnya. Jadi karena kita kan dana terus pasti akan bakal ini masih kalau sampai bawah kan pasti bengkaknya tinggi banget lah ya. Nanti bisa caranya gitu masalahnya gitu kan. Itu aja sih sebenarnya sih. Yang penting masalah space aja nih. Kalau emang nggak bisa di luar, di lantai dasar sekarang untuk misalnya tempat wudhu, parkiran, ya mau akan kita bikin semi basement, jangan terlalu dalam ya, atau mengembangkan ke sayap yang sebelah selatan gitu loh. Jadi nanti kita Islamic Center. ya Islamic Center itu loh. Kan ada Diberdayakan. berdayakan, gabungkan gimana caranya. Tapi Itu mau ada Pak Muhail enggak? Ini rapatku para kerjakan Mas Lidi ya. Oke. Ini kebetulan masjid. Oh iya. Masjid bolanya tetap persegi. Gambarnya begini. Saya mesti ke arsitektur. Semuanya pakai bata. Pipanya mana nje? Lengkung baca pipanya. Yang ini nggak pakai pipa kebetulan karena kita bikin apa rata aja. Kata yang punya itu jangan susah mas jujur ya udah oke lah lurus-lurus aja. Ini yang punya apa Pondok Pesantren Darul Quran Mulia nih kebetulan di Gunung Sindur sana. Itu ini jadi emang kita di sini aja pakai bondek ya? Atasnya gitu lah. Pakai bondek. Apanya? Apanya Lantainya apa bondek bawahnya? Ya bondek. Oh ya. Nanti bondek tetap ini. Ini pasang bondek. Oke. Lebih cepat itu nggak usah pakai anjang-anjang itu ya. Iya, lebih cepat emang sih. Oke. Terus ini setelah jadi dia begini Mas Nidin. Lumayan gede banget dengan 4.000 meter persegi ya. Ini kalau ini suara begini bentuknya. Oke. Terus ya itu kotak ya. Nanti kita kotak. Lingkaran, jadi kita kubah ya, Pak. Nanti pasti. Koyo umahe nggone sing biyen Bantul kae lho, gempa kae lho. Kayak umahe wong Eskimo. Iya kayak jamur ya. Iya, kayak mirip-mirip jamur sedawar itu ya. Ya gitu-gitulah. Makanya nanti apa masuk nggak kriterianya nanti yang pakai pipa-pipa untuk kolom-kolomnya tadi. Kalau nanti nggak masuk ya kembali ke beton ya Pak nanti. Kita nanti rundingan lagi. Aja, Mas Didi. Kata bisa nanti. Baca kotak, tetap baca kotak. Iya. Ini bentangannya 18 meter nih, nggak pakai tiang nih. Iya. Nih. Oke. Nanti ini cuma 15. Ya. 15. Salah ya bisa, okay. Bisa lah. Ya monggo, ini yang terutama menjawab yang teknis tadi berarti bagaimana layaknya untuk kelayakannya untuk ya, tadi kan masyarakat tadi misalnya tadi ada tanah sampai
apa tanah piye dadi banjir misalnya itu kejawab ora itu loh. Ya, banjir sih Itu enggak sebenarnya ya. Cuman apa dikirim Jogja tanahnya apa piye langsung kan apa. dibuang sih Pak Hail. Pak Hail langsung dibuang. Ya Cuman kalau langsung dibuang. Ya kalau Nah, tidak kan biasanya harus sih. Ya kalau begitu buang, digali langsung buang enggak masalah ya. langsung dijual. Ya, Ya, cuman ya ini mudah-mudahan masalah begitu. masalah apa? Kosnya yang jelaskan. Jadi budgetingnya kira-kira Mahal. masjid ini mau bisa langsung digunakan atau memang dibiarin sampai 10 tahun baru selesai baru jadi ditempatin gitu loh misalnya gitu kan. Gitu aja. Kalau kos ke bawah pasti Mas Jujur udah tahu kan ya, ya. bakalan berlipat-lipat lah istilahnya lah. Duitnya orang gur 10 sekarung seumah. Gitu. Ya, kalau teknis itu sih bisa Pak. jadi Itu nggak masalah teknis. Yang penting budgeting. Kira-kira kita, kalau kita nggak pesimis ya, istilahnya sanggupnya nggak nih kira-kira kita nih dalam jangka waktu, jangan berlarut-larut dengan budget yang ada, tapi masjid bisa difungsikan. 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun, basement aja udah berapa misalnya kan, nggak dipakai, nanti malah repot. Itu aja sih, masalah budgeting aja sebenarnya nih. Dari nanti ya itu Pak Muhail gimana studi kelayakan budgetnya, soalnya kalau saya di sebuah daerah di Sukoharjo sana dalam tempo 1 tahun ya itu bisa menabung alhamdulillah 1 M setahun ya. Dan itu saya jadi itu rumah Quran 1 M. Itu hanya setahun Nun Sewu. Dulu modalnya cuma 1 juta, cuma 145 juta modalnya. Begitu buka rekening, terus kupluk. Nah, toko 1 M 1 tahun itu dan selesai 2 lantai itu. Nun Sewu. Jadi sini mau bagaimana Pak perkiraan? Nah, tapi semua itu saya itu juga di luar dugaan. Dalam arti kita sebagai manusia kan rezeki ya. Nah, nunarzukuk nggih. Kami Allah Subhanahu wa taala yang ya memberikan rezeki kepada kalian. Maka ini juga kalau saya sih prediksi itu ya nggak bisa memprediksi kalau saya, tapi kalau memang mau pada memprediksi nggih monggo gitu. Dalam arti 5M mau 5 tahun apa 5M mau 1 tahun bahkan enten monggo niku mungkin ada prediksi-prediksi nggih monggo, kita manusia ikhtiar nggih. Monggo Pak Muhail Pak sinten niku perkiraan. Kalau tidak salah tadi kan para panitia kan diambil yang muda-muda semuanya ya. Nah, kita harus optimis lah ya. Kalau yang muda bergerak insya Allah nanti akan mudah dicapai. Apalagi Mas Sarif itu saya pernah ngomong itu sama Mas Sarif ya di warung Mas beras 5M dan nanti gampang. Beliau sudah mulai menyampaikan di mana-mana itu pokoknya hanya 5.000 kali 1 juta orang itu sudah 5M. Saya yakin kalau memang panitianya akan dengan terengginah cepat ini insya Allah bisa terpenuhi. Ya ini harapan kita. Kita tahu optimis ya, katanya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itu yang menjadi banyak jalan menuju Roma itu. Cuma yang disepakati ini, ya Romi nanti dimarahi karena sudah punya istri. Nah ini, kalau saya mau ya Mas Dodi, kalau saya teknis ini karena yaitu pertimbangan pemikiran orang tua kadang-kadang begitu, ya. Jadi dikaji mendalam, ini secara teknis, bok wis tahun digali, tidak lanjut, hujan, apalagi Menteri Keuangan Jomrang akan terjadi perubahan iklim, ya anomali iklim. Ini yang itu yang saya khawatirkan. Tapi bagaimanapun juga, jadi kalau nanti hasil rapat ini adalah keputusan final, mau dibuat basement 1-2, saya juga oke. Ya, mau tidak juga langsung lantai 1-2-3, saya juga oke. Nah, itu. Dan nanti tinggal keputusan kita bersama-sama. Monggo Pak Agus, Pak Muslim, Pak Dasiran selaku pengurus ya untuk bisa memberi masukannya itu. Jadi kalau inilah hasil kita bersama-sama, bukan karena si A, si B, si C ya gitu. Ini hasil konsensus kita bersama-sama itu. Kekhawatiran jelas selalu ada sebagai orang yang sudah tua ini ya. Ya karena teknis ya monggo itu. Mau lagi garap digali berapa langsung hujan deras kita juga tidak tahu walau alam.
bisa juga banjir. Kita juga tidak pernah memprediksi semacam itu. Kalau saya pribadi jelas buatan yang baik, yang mahal dan sebagainya. Apa tuh basement 1, 2 monggo ya gitu. Artinya sudah punya tonggak-tonggak, umpamanya nanti panitia tidak bisa selesai kan diganti oleh panitia yang lain. Ya, patah tumbuh hilang berganti. Ya itu. Mati 1 tumbuh 1000. 10 tahun insya Allah mudah-mudahan jadi lah Mas Agus sih, Mas Agus ngade kan masih nom-nom mikir. Nanti kan Mas Lidi juga akan mengordinir teman-temannya. Mas Jujung juga akan mengordinir. Nah, kalau semuanya begitu, sebagai putra daerah, mesti akan secepatnya. Saya juga tidak akan tinggal diam, ya punya teman nanti saya hubungi dan sebagainya. Itu begitu Mas Lidi. Jadi sekali lagi mohon maaf Mas Lidi, kalau saya sudah begini, itu karena membawa amanah. Amanah kalau tidak saya sampaikan, nanti saya kesalahan. Nah, setelah itu hasil keputusan ini akan saya sampaikan, tidak ada perubahan. Pokoknya kesimpulan terakhir adalah pakai basement separuh apa telung perapat terserah monggo para arsitek-arsiteknya saya ya pada umumnya yang penting bagus, indah, memenuhi ya itulah kriteria-kriteria itu. Ini yang saya maksudkan. Jadi kali nyuwun sewu pada meneliti bok berkali-kali ada perubahan, yaitulah namanya kalbun bolak-balik gitu ya. Mudah-mudahan hari ini akan terjawab sudah bahwa hasil keputusan terakhir rapat ini menetapkan bahwa pembangunan atau desain ya Masjid Munawarah itu adalah satu dengan membuat basement 1,5 apa 1, kemudian lantai 1, lantai 2. Sudah titik, kita tinggal bergerak untuk berupaya. Maka saya selalu mendorong bagaimana panitia itu segera bergerak gitu ya, segera di-launching dulu, diluncurkan dulu ya. Nanti setelah diluncurkan, insya Allah orang kata pada 10.000 ping 10 hari atau apa nanti kali berapa kan banyak gitu. Apalagi Mas Ari sudah nanti ke Facebook, ke Instagram, ke alas apa itu. Mudah-mudahan dengan cara demikian ini bisa telah. Mas Cucu nanti kan dapat fee dari proyeknya, geng, Munawarah, gitu kan bisa juga. Kan 15M, 10%-nya pira, umpamanya begitu. Jadi nanti akan cepat maju. Mas Didi juga begitu, ya. Oh, dapat ini. Nah, itu. Nyong ya, nyong pensiunan ya, sekuat. Gitu loh Mas Didi. Ya monggo hasil disampaikan kepada Pak Ketua. Kira-kira akan menghasilkan keputusan final yang kayak apa dan disepakati oleh kita bersama-sama. Supaya ini katanya mau reses dulu, Pak. Oh, reses dulu. Pak Muhail. Katanya mau reses dulu, nanti habis sisa atau jam berapa nanti kata mau dilanjut lagi. Pak Agus tadi ya. Jadi mungkin pakai WA call atau apa nanti katanya. Kemarin saya lancar Pak, pakai WA call. Saya, Pak Agus sama iya 2 orang, tapi ini nanti 8 orang. Bisakah atau 9 orang saya belum tahu. Ya monggo. Gitu. Ya, monggo. Lah pripun iki yang lain apa nanti sakit mboten nanti habis sisa. Nanti supaya ada keputusannya apa saja nanti di ini. Masih banyak ini yang belum peruangannya juga saya butuh keputusan apa seperti tetap kemarin atau rapat kemarin atau berkurang lagi nih hari ini begitu. Peruangan itu penting bagi saya karena kan konsepnya kan di ruangan itu. Lahan terbatas, peruangannya sementara ada ruang ekonomi atau koperasi, kan nanti yang di mana itu? Kan rencananya ada begitunya. Terus ada ruang menginapnya juga. Orang kalau terutama mualaf juga misalnya apa kita urusi tidak ya, atau misalnya ada ya apa ekspariat atau apa namanya itu yang orang datang ke situ sementara 3 hari nginep terus mau di mana umat Islam itu. Nah, terus biaya musafir misalnya gitu-gitu kita mau seperti masjidnya Rasulullah atau mau masjid modern dalam arti sekuler sekarang ya monggo. Kalau konsepnya Masjid Rasulullah ya jelas itu include itu karena mengurusi masyarakat apalagi pas masjid waktu itu dibangun kan awal umat Islam nggih. Dari mana umat Islam Ustaz Afin nggih. Waktu itu kan Ustaz Afin. Ya gini Mas Didi. Panjenengan tanggal 26 kan akan ke Maos mengisi di hari Oh iya, ngisi itu ya kultum ya. Kamis pagi ya. Nah, coba malamnya akan kami undang seluruh pembina, pengurus itu untuk menentukan langkah terakhir barangkali itu.
Kalau ngaten ya. sampai begini itu hanya pembina cuma saya. Ya belum mewakili sebetulnya itu. Ya. Surabaya orang wakili Nah, lah. artinya begini ya. Nah, diundang rapat tidak pernah pada datang, tidak pernah ini. Bagaimana setuju orang? Aduh. Itu yang saya khawatirkan. Maka paling saat terakhir untuk menentukan finalnya itu ketika tanggal 26 saja pas jenengan ke Maos itu sudah akan kita undang semuanya pakai surat, pakai bisa hadir apa tidak, bisa hadir apa tidak itu. Jangan main-mainin proyek besar ini ya. Ini maksud saya begitu. 5M, J. Ya, orang mau mesem-mesem. Ya itu. Jadi barangkali ini hanya sebagai masukan. Nah, ketika nanti panjang tanggal 27 malam atau paparan di sana, kami undang seluruh pembina, pengurus, panitia pembangunan barangkali masjidnya, biar tahu itu. Nanti pembina dibuat surat, bisa hadir apa tidak itu paksaan ini. Bahwa selama ini yang hadir cuma saya. Ini cuma saya. Ya kan saya repot juga. Ya lo nggak ada ya nanti pakai telekonferen. Boro-boro pembina itu sudah KBP WA call. WA Bepadaran nyekel itu ya. Jadi mungkin hari ini belum final atau panjang nanti pas ke Maos itu kita finalkan sudah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi dan diganggukan itu. Mungkin cara yang terbaik itu. Pak. Nanti akan kami undang Kiai Sofi itu juga nggak pernah hadir. Gitu. Ya, yang sebagai sesepuh. Gimana lah, mawon. Berarti nanti malam gimana? Apakah tetap ngobrol? Pak Agus kan belum ada nih, Pak Agus. Atau cukup diwakili Mas Jujun ini kan udah Mas Jujung. Mas Jujung ini juga dari sipil begitu. Jadi jangan sampai nanti mundur lagi proyeknya gara-gara 1-2 yang ini gitu. Atau ya memang harus lengkap. Karena dari leres Pak Muhail mungkin nek mboten lengkap niku nggih. Kurang kurang afdol nggih menurut kula nggih. Nggih, kurang afdol. Nggih proyekku. Nggih. Tangala ya. Proyek Lilai Tangala. Jadi ini ya silakan kalau menurut saya kita tidak usah dilanjutkan. Ini sudah cukup, sudah diberi Pesadamil intisarinya. Yang penting panjenengan dengan Mas Jujung untuk ada deal-deal lah hasil itu dibawa pada tanggal 27 Agustus ketika ini. Itu mungkin lebih baik kami undang semuanya panitia, ketua panitia, pembina dan sebagainya. Deal tidak deal di malam itu nanti. Itu menurut saya. Tapi kalau ada pertimbangan kali sosialisasi berarti kan nggih. Istilahnya sifatnya karo sosialisasi juga kita. Lah nggih. Biar masyarakat tahu lah gitu kan. Masyarakat tahu lah, kita undang nama musola, pengurus panitia kita undang. Itu saatnya untuk menentukan. Mari kita berjibaku ya. Kalau iya orang-orang di sana ya. Orang itu menurut saya begitu Mas. Jadi saya malah pikir malah kembali. Boten napa saya dulu sudah mengatakan di tingkat perencanaan memang begini Pak. Jadi kita memang hearing sounding itu enggak masalah memang begini. Saya juga sudah menyadari gitu. Nggih. Saya memaklumi saya memaklumi. Memang perencanaan. Iya, lah kemarin rapat juga tidak ada yang usul, tidak ada semuanya diam. Jadi saya juga bingung juga di sini. Itu. Jadi kalau menurut saya pertemuan ini mungkin sampai di sini. Panjangan dengan Mas Jujung itu segera rembukan. Lah nanti bahan itu dipaparkan pada waktu di sana pada tanggal 27 atau 28. Kami nanti dengan ketuanya itu akan memanggil seluruh pembina wajib hadir, orang hadir pecat gitu aja. Mungkin ya pengurusnya panitia pembangunan umpamanya itu kan berkali diundang nggak pernah rapat, usul nggak pernah usul kan saya jadi nggak enak. Itu begitu. Barangkali ini menurut saya, tapi mungkin ada yang menurut masing-masing yang monggo. Pak Muslim ada ndak Pak Muslim itu? Ada Pak Muslim. Lah itu. Ya, yang sekarang nggak ada Pak Muslim belum masuk. Ini terusnya Muslim. Nah itu.
Nggak bisa masuk. Ya, ini hanya sebagai bahan untuk persiapan tanggal 27 barangkali. Iya Mas Edi, itu aja Mas Edi. Iya saya kira itu ya. Nanti yang perempuan benerin sekali aja. Konsep lagi lah. Itu aja. Terus ya. Jadi yang perempuan aja ya, satu lantai aja ya. Satu lantai aja. Dari sementara ya, satu lantai aja ya. Nah, dari supaya tidak satu lantai saja lah gitu. Terus memang kalau dua lantai jadi kembar, agak kembar. Kalau satu lantai memang desainnya juga agak berbeda, ada agak beda juga. Ya nantilah kita juga kayaknya enggak pas lah ya, nanti terlalu kecil gitu. Jadi udah satu lantai saja nggih. Yang perempuan. Mau bikin semi basement enggak apa? Basement tetap nggih. Sementara basement tetap wonten nggih. Basement nggih ora ketang. Ya separuh lah nggih. Hotel 50% basementnya nggih, ora 100% nggih, wonten napa nggih. Sekitar 40 30 nggih. Mas Jujun kan usulnya cuma berapa persen ngaten basementnya ora 100% nggih. Jadi misalnya luasnya 500, basementnya paling mungkin diambil 100 meter atau apa gitu nggih. Leres toh nggih? Jadi tidak 500 cuman enggak dalam betul lah, enggak dalam banget dulu Mas. Ya, semi basement istilahnya. Semi basement, oke. Nggih. Itu masih bisa dikerjain. Ya, jadi sementara itu dulu usulnya. Ya dari tadi ini udah maghrib, sementara insyaallah saya itu gambar ada tambahan lagi lah. Ya, tanggal 27 lah itu keputusan final itu. Itu nanti kalau sudah harga mati itu aja. Ya, begini Mas, ya, monggo. Kenapa ini milih masyarakat tahu ngobrol lagi ya enggak apa-apa toh Pak Muhail, kasihan. Ya, besok soalnya tanggal 27 jenengan itu yang di ruang apa itu Islamic Center itu. Saya sengaja teman biar nanti yang datang terlambat yang duduk di ternyata begitu dan paparan yang sama saya di luar. Artinya ya, itu mahal ya. Udah mau maghrib ya, ditutup dulu ya. Ya, monggo. Sementara kita tutup dulu. Insya Allah nanti akan dilanjutkan jam 8 malam atau nanti nunggu koordinasi dengan panitia renovasi masjid. Mari kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semawa beri masukan di desain lebih inilah berharga ngeten. Separuh basement gue. Nggih. Nggih. Pun nggih kula pamit nggih. Nggih, monggo. Pamit.